Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di Trader Technical TV. Dan seperti biasa, kita di sini bakal ngebahas 5 buah saham yang menurut aku sangat-sangat menarik yang bakal kita lihat candle-nya itu mulai dari tanggal 20 sampai 24 Desember 2021. Ya, dan ya dalam periode itu kalau misalnya nanti dia candle-nya sudah menarik, di situ kita bisa entry. Oke, jadi pertama sekali aku mau bilang makasih banyak udah gabung di Alpha Trading Class bulan Januari ya. Jadi hari ini hari Sabtu aku rekam. Itu tadi pendaftaran kita buka jam 12 siang, jam 12.32 sudah sold out. Oke, jadi buat yang sudah berhasil mendaftar, terima kasih banyak dan sampai berjumpa. Siap-siap buat ditempah bulan Januari. Akan banyak banget nih tugas ya buat kalian untuk memastikan bisa nggak nanti analisanya setelah kelas seperti itu. Oke, jadi pertama kita lihat dulu IHSG ya, kita lihat dulu IHSG-nya gimana sih. Jadi kalau aku lihat di sini IHSG itu masih kemarin itu walaupun dia rebound di akhir closing itu masih sangat rentan banget gitu kan. Jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa masih ada peluang untuk pembentukan head and shoulder yang mana mesti kita antisipasi karena kalau misalnya dia berhasil breakdown ke bawah itu maka targetnya itu sepanjang jarak daripada neckline ke kepalanya itu yaitu ada sampai ke area support yang di angka 6223 sampai 6264. Ya di sini bisa kalian lihat. Oke, jadi kalaupun nanti dia sepertinya kalaupun nanti dia nggak apa namanya nggak jebol ke bawah, itu palingan dia nanti akan sideways di antara 6.500 sampai 6.700-an. Bakal di situ-situ aja dulu, sama seperti yang di sini kemarin. Seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja nih kita bahas dulu saham yang pertama. Ya, jadi saham yang pertama ini yang bakal aku mau kasih tunjuk ke kalian itu adalah saham MTK atau Elang Mahkota Teknologi. Nah, jadi sebelum itu kita perhatikan dulu nih pembentukan trennya gimana sih gitu kan. Nah, kemarin itu dia berbentuk downtrend di sini ya kan. Lalu terbentuklah si inverted head and shoulder, lalu dia berhasil breakout dengan apa namanya? Dengan volume yang tinggi. Setelah itu posisi candlenya saat ini sedang berkonsolidasi di area resistennya. Ya, jadi kemarin itu dia sempat di resisten seperti ini lalu dia berkonsolidasi sampai hari Jumat kemarin. Nah, tapi kenapa sih ini dia itu berhenti di resisten tapi tetap menarik gitu kan? Kenapa sih ini layak kita pantau? Nah, jadi yang pertama itu alasannya itu ya karena dia memiliki risk reward ratio yang sangat rendah. Nah, alasan yang kedua itu karena saat dia berkonsolidasi mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 17, ini kalau kita perhatikan dari broker summary-nya, coba sebentar aku besarin. Nah, kalau kita perhatikan dari tanggal 14 sampai tanggal 18, ini dia masih terjadi akumulasi yang sangat besar dari broker AK. Seperti itu ya. Jadi, konsolidasi disertai dengan akumulasi, ya bagus dong seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dia seperti ini, itu biasanya sih aku nganggapnya itu prepare to launch. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nanti sudah selesai konsolidasinya, ya kita tinggal susun trading plan saja. Seperti itu. Nah, jadi gimana sih trading plan-nya biar kita tuh bisa trading di saham MTK ini? Nah, yang pertama itu kita pastinya cari dulu entry point-nya itu di mana. Dan kalau aku perhatikan resisten yang tertembus itu bakal berubah menjadi support seperti itu kan. Nah, jadi resistennya ini dari angka 2180 sampai 2240. Nah, disitulah merupakan area entry kita. Seperti itu. Ya, jadi kita sudah bisa entry dong di posisi sekarang. Oke, jadi kita anggap aja nih kalau misalnya opening besok ya hari Senin ya, kita itu bisa langsung entry seperti itu. Berarti di 22 di 2200. Nah, untuk stop loss itu aku mau letakin hanya sedikit aja gitu ya. Jadi ada dua alternatif sih. Kalau misalnya kalian mau, itu di angka 2170 seperti itu ya, karena ya jebol daripada si support barunya. Tapi kalau misalnya karena kita melihat akumulasi asing ini, lebih safe-nya aja biar kita nggak kena false break itu lebih amannya sih di bawah si ekornya yang ini. Ekor tanggal 14 ya, berarti ada sekitar 2,73%. Nah, untuk target profit, nah di sini kita bisa perhatikan bahwa ada resisten nih. Ya, di sini ada resisten, jadi kita bisa tarik di situ. Nah, jadi masih sekitar 9%. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita entry di harga closing kemarin, itu masih memiliki risk reward ratio sebesar 1:3. Ya, berarti masih sangat menarik. Seperti itu. Itulah tadi kita lihat tren daripada posisi candle-nya, lalu bandermologinya, lalu trading plan daripada EMTK. Nah, seperti itu juga kita bakal membahas 4 saham lainnya. Lalu saham yang kedua, ini aku mau bahas tentang BBYB. Nah, jadi BBYB ini kalau kita perhatikan dia itu sebenarnya sedang membentuk
strong uptrend ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada rally, konsolidasi, rally, pullback, rally, konsolidasi lagi. Seperti itu. Nah, jadi kasusnya sama seperti si EMTK tadi, dia uptrend dan sedang berkonsolidasi. Seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah ini cocok buat entry? Nah, jadi kita perhatikan dulu. Nah, sekarang ini kan dia posisinya sedang berada di support minor. Ya, jadi di sini ada support minornya, yaitu support daripada si konsolidasinya. Lalu setelah itu, kalau kita ubah dia ke chart 4 jam, ya kita ubah ke chart 4 jam, lalu kita tarik si Fibonacci retracement-nya dari swing low ke swing high. Nah, ini kita bisa perhatikan bahwa dia itu berhasil tertahan dan terpantul ketika dia menyentuh si level 50% atau si di angka 2430. Seperti itu. Jadi ketika dia menyentuh si Fibonacci retracement 50%, dia itu langsung terpantul ke atas. Oke, jadi kita balik dulu nih ke candle daily. Oke, nah setelah itu kita juga bisa perhatikan bahwa selama dia konsolidasi itu, di sini aku udah ada bikinin si broker summary-nya juga sama seperti EMTK. Nah, dari tanggal 17 ya, ini hari Jumat kemarin, ya kenaikannya yang ini tadi, yang di sini, yang terakhir, itu disertai dengan akumulasi yang sangat besar dari RX dan BK. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini mereka itu belanja sampai 40.000 lot lah per broker. Sedangkan yang jualan itu MG dan RF itu hanya sebesar 20-an lah ya, 18 sama 15. Jadi masih terjadi akumulasi yang sangat besar di BBYB ini. Sehingga ya kita yakin dong kalau misalnya bandarnya aja ngumpulin barang, pasti masih ada kesempatan buat naik seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu karakter-karakter dan apa yang kita lihat di candle di chart BBYB ini, sekarang ya udah pasti dong trading plan-nya gimana. Seperti itu. Nah, jadi trading plan-nya kalau di sini simple aja. Untuk area buy kita itu ada di angka 2640 sampai ke area supportnya di sini ya 2580. Nah, jadi ke ibaratnya aja deh dia nanti misalnya ada pullback sedikit gitu lah ya. Kita anggap kita belinya di 26 misalnya 26280 deh. 26 berapa nih? 26 berapa sih? 2680. Mana nih? Oh, ini. Aku mau ikut ekor yang sini. Oke, nah di sini nih misalnya. Oke. Nah, jadi untuk stop loss kita itu kita letakin di bawah support minor, yaitu ada sekitar 6%-an. Seperti itu. Ini memang kelihatannya banyak. Ya, makanya kita harus sesuaikan dengan money management yang cocok. Apalagi kalau kita perhatikan di sini itu memang dia sudah sempat rally. Jadi kita tinggal ikutin trennya aja dengan money management yang disiplin. Nah, untuk target profit sendiri di sini aku mau pakai si Fibonacci extension. Oke, jadi kita tarik seperti si Fibonacci retracement tadi. Setelah itu kita tarik ke retracement-nya. Nah, disinilah muncul target-target profit kita. Yang pertama itu ada di 100% atau sekitar 19%-an. Nah, lalu setelah itu ada di 1,618 yang mana merupakan target price yang paling umum kalau untuk all time high. Seperti itu ya. Jadi masih ada potensi sampai 36%-an. Ya, dengan risk reward ratio 1:5. Tinggal sesuaikan dengan money management-nya doang. Seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk yang ketiga itu yang mau aku bahas adalah saham Akra. Nah, saham Akra ini juga sama, dia sedang berkonsolidasi. Oke, jadi kita bakal lihat saham-saham yang berkonsolidasi nih. Nah, jadi pertama kita perhatikan dulu nih, tren Akra itu sedang bergerak uptrend karena kita bisa perhatikan di sini dia itu masih cenderung bergerak ke atas, apalagi dia sudah berhasil breakout daripada pattern continuation yang merupakan si falling wedge ini tadi. Ya, jadi falling wedge dia berhasil breakout gitu kan. Lalu dia berkonsolidasi di area supportnya. Oke. Nah, lalu kita bisa perhatikan kalau misalnya dia di sini, sekarang kita lihat nih, dia dekat support. Nah, jadi dia sekarang proses bandarmologinya itu lagi akumulasi apa tidak? Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di chart Akra pada tanggal 14 yaitu dari tanggal di sini ya, dari candlenya ini pembentukan tweezer bottom di sini. Itu kita bisa perhatikan bahwa tanggal 14 sampai tanggal hari ini tanggal 18 yaitu hari Sabtu ya kan. Nah, itu dia masih terjadi akumulasi oleh broker BK dan AK seperti itu. Jadi ya kita cukup simpel aja gitu ya. Kalau misalnya dia berada di support berkonsolidasi disertai dengan akumulasi, tandanya itu bandarnya sedang mengumpulkan barang untuk menaikkan harga. Sesimpel itu. Oke, jadi itulah tadi untuk Akra dan sekarang kita akan masuk ke trading plan-nya. Nah, untuk trading plan sendiri kita beli itu seharusnya sih dekat banget dengan support. Jadi kalau misalnya aku bilang di sini walaupun dia sudah naik sedikit, itu untuk area entry-nya itu ada di 4260 sampai 4220. Nah, misalnya aja nih kita dapat di apalah ya, nego-nego lah 4260. Nah, di sini
kita bisa letakin target stop loss kita itu ada di angka 4140, yaitu satu tick di bawah support yang normal, nah seperti itu ya, support mayor. Nah setelah itu untuk target price kita mau letakin di angka ini, di area resistennya ini, atau di angka 4.500, yaitu sekitar 5%-an. Jadi ya masih 1:2 lah kira-kira ya, 1:2, 1:1,85. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti dia dibawa koreksi, apalagi IHSG kan sedang proses ke support seperti itu. Kalau misalnya dia dibawa koreksi dan kita bisa dapat di area supportnya ini, itu bahkan lebih bagus lagi karena risk reward ratio kita bakal menjadi semakin besar. Jadi saran aku sih di sini kita pakai pyramid entry aja. Kalau misalnya nggak yakin kamu dia itu bakal turun dulu, ya udah masuk dikit dulu gitu, masuk dikit dulu. Nanti kalau misalnya dia turun, semakin dia ke bawah semakin tambah. Karena ya memang kita bisa perhatikan outlook-nya masih bullish seperti itu ya. Jadi seperti itulah tadi untuk si Akra. Jadi untuk saham yang keempat ini kita bakal ngebahas saham yang menurut aku juga cukup menarik, yaitu saham ESA. Nah, walaupun dia sudah rally, sekarang itu dia sedang pullback dengan volume kecil seperti itu ya. Jadi ini cukup simpel aja. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah dia itu sedang bergerak menuju all time high. Seperti itu. Yang pertama dia sedang all time high, kedua yang perlu kita perhatikan adalah volume. Nah, kalau kita lihat volume di sini, itu dia ketika rally itu disertai dengan volume yang meningkat, lalu dia pullback dengan penurunan. Nah, jadi gimana sih caranya kita itu biar bisa tahu kalau misalnya si pullback-nya ini aman apa enggak gitu kan. Nah, jadi disinilah bandarmologi takes part gitu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini aku ada provide juga si broker summary. Tanggal 17 ya, tanggal 17 hari Jumat, ini hari Sabtu jadi abain aja. Tanggal 17 itu walaupun dia turun dan pullback ke area support barunya, itu dia masih disertai dengan akumulasi yang sangat bagus. Seperti itu. Jadi ya kita bisa bilang bahwa ini adalah pullback yang aman. Nah, lalu kita masuk ke trading plan gitu kan. Nah, untuk trading plan-nya sendiri, di sini aku ada provide, di sini aku ada bikinin support kecil gitu ya, atau kita bilang di sini ada area entry-nya. Nah, jadi area entry-nya di sini yang mau aku bikin itu di area 515 sampai 500. Nah, jadi kalaupun nanti kamu dapatnya cuma di 515 doang gitu kan, misalnya dapatnya di 515, ya udah kamu tinggal taruh stop loss kita itu di area 495. 495 atau sekitar 4%-an. Dan untuk target profit aku mau bikinin sih sebenarnya pakai, karena di sini nggak ada resisten dan kita nggak bisa tarik Fibonacci extension di sini. Jadi sarannya sih seharusnya sih kalau misalnya dia kencang seperti ini bakal kencang lagi sih naik ke atas. Jadi tetap kalaupun nanti udah masuk, kalian tinggal jaga trailing stop aja. Seperti itu. Kalau misalnya kalian masih bingung gimana cara mengaplikasikan trailing stop, bisa langsung pergi ke highlight kita, highlight di Instagram, masuk ke bio. Setelah itu nanti cari di highlight itu ada tulisannya trailing stop dan belajar dari situ. Seperti itulah untuk trading plan si ESA. Simple banget. Nah, untuk saham yang terakhir, di sini aku mau bahas tentang Excel. Nah, kalau Excel ini juga cukup menarik nih. Walaupun kita masih wait and see. Kenapa kita masih wait and see? Karena dia belum break resisten. Makanya kita taruh di terakhir-terakhir. Nah, untuk trennya sendiri kita bisa perhatikan bahwa Excel ini masih bergerak downtrend lah ya. Sini ada pullback dengan volume yang kecil, lalu naik lagi dengan volume yang besar, menandakan uptrend yang sehat. Seperti itu. Nah, tapi posisi candle-nya si Excel ini masih berada di resisten. Jadi kita belum bisa masuk sekarang. Seperti itu. Dah, tapi kenapa sih kita bisa wait and see gitu kan? Kenapa sih kita bisa memantau? Kenapa sih kita harus memantau saham ini gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan kenaikannya itu disertai dengan volume yang bagus, dan kalau kita perhatikan juga dari broker summary itu masih disertai akumulasi yang sangat-sangat besar dan asing itu mayoritas ada di sini. Seperti itu. Jadi ya masih bullish. Seharusnya masih bullish. Seperti itu karena disertai dengan akumulasi oleh broker domestik dan broker asing. Seperti itu. Oke, nah jadi gimana sih trading plan kita di sini? Nah, trading plan kita itu bisa mulai masuk entry itu ketika dia sudah mulai naik di atas high candle sebelumnya. Di sini ada titik tertingginya itu ada di 3240, berarti kita di 3250 itu sudah bisa entry. 3250 sampai angka 3270, disitulah area entry kita. Ya, kalau misalnya pun nanti kita pasang auto order di sini, ya kan? Nah, stop loss kita itu kita letakin di bawah supportnya, yaitu sekitar 0,92% doang. Ya, di 3220. Seperti itu. Nah, untuk target profit kita tinggal letakin di resisten yang ada di sini.
di sini ada resisten nih, aku tarik ya, kelihatan ya. Nah, jadi kita taruh di situ sekitar 4%-an seperti itu. Jadi risk reward ratio masih 1/4, masih sangat menarik lah. Oke, jadi itulah tadi 5 buah saham yang menurut aku sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan 1 minggu ke depan seperti itu. Nah, di sini kita nggak bahas gorengan yang keras-keras banget karena ya nanti takutnya orang pada nyangkut gitu ya. Kalau misalnya untuk gorengan, nanti kita bakal bahasnya itu di Telegram aja deh, biar lebih detail gitu ya dan bisa dibaca berulang-ulang. Seperti itu. Oke, jadi makasih banyak udah nonton video ini sampai habis, ya kan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian ada yang kurang paham atau perlu bantuan tentang tradingnya, bisa langsung slide ke DM kita di Instagram. Nanti kalau misalnya ada waktu pasti aku balesin. Seperti itu. Oke, jadi thank you so much for listening until this minute. Sampai jumpa di video